Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramanutrisna dari Departemen Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya ilmu kimia dalam teknik mesin. Tahukah Anda bahwa ilmu kimia memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia? Sebelum kita membahas manfaat dari ilmu kimia tersebut, ada baiknya kita mengenal apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari sifat-sifat, struktur, komposisi, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi. Ilmu kimia erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Manfaat ilmu kimia sangat dirasakan dalam kehidupan dan berbagai bidang kajian keilmuan. Banyak sekali manfaat dari ilmu kimia yang tidak dapat digantikan oleh ilmu lain. Ilmu kimia dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti bidang kedokteran, pertanian, biologi, mesin, sipil, dan berbagai bidang lainnya. Kali ini kita akan membahas khusus mengenai pentingnya ilmu kimia bagi teknik mesin. Sebelumnya, apakah teknik mesin itu? Teknik mesin atau teknik mekanika adalah ilmu teknik mengenai aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Ilmu ini membutuhkan pengertian mendalam atas konsep utama dari cabang ilmu mekanika, kinematika, teknik material, termodinamika, dan energi. Pada teknik kimia dibahas mengenai prosesnya, sedangkan teknik mesin bertugas merancang peralatan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ilmu kimia dan teknik mesin, kita akan membahas peranan ilmu kimia dalam teknik mesin. Di bawah ini merupakan poin-poin penting peranan kimia dalam teknik mesin. Yang pertama yaitu menentukan sifat dan komposisi bahan atau material yang baik. Kemudian mempelajari sifat dan komposisi bahan bakar dan minyak pelumas untuk mesin. Lalu perawatan dan pemeliharaan bahan atau material mesin. Kemudian saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu menentukan sifat dan komposisi bahan atau material yang baik. Untuk membuat suatu mesin, tentu kita menginginkan bahan yang terbaik. Nah, bagaimana sih bahan yang baik, kuat, kokoh, dan tahan lama itu? Untuk mengetahui itu, kita memerlukan ilmu kimia yang mempelajari struktur penyusun atau senyawa-senyawa suatu zat yang akan kita pakai. Lalu, ilmu kimia juga mempelajari suatu sifat atau karakteristik pada setiap bahan sebelum masuk dalam tahap pengolahan, agar kita bisa mengetahui metode apa yang harus dilakukan dan dihindari agar tidak merusak bahan tersebut. Kemudian, kita bisa mendapatkan komposisi bahan yang tepat. Dari sekian banyak bahan logam, maka baja adalah salah satu jenis logam yang terbanyak dipakai dalam keteknikan, khususnya dalam pengelasan. Baja yang paling banyak dan umum dibuat adalah baja karbon. Untuk memperoleh baja-baja yang khusus yang punya sifat-sifat tertentu yang diinginkan, maka unsur-unsur lain harus dipadukan ke dalam baja. Baja karbon biasanya mempunyai kekurangan-kekurangan, di antaranya kekerasan baja ini tidak dapat merata atau kemampuan pengerasannya kurang baik. Di samping itu, baja mempunyai sifat mekanis yang rendah pada suhu tinggi dan kurang tahan korosi pada lingkungan atmosfer, lingkungan-lingkungan lain, atau pada suhu tinggi. Untuk mengurangi masalah tersebut, maka dibuat bermacam-macam baja paduan yang pada dasarnya adalah memadukan baja dengan unsur-unsur paduan lain. Yang kedua, untuk dapat mengoperasikan atau menjalankan sebuah mesin, mestinya memerlukan bahan bakar. Setelah kita mempelajari ilmu kimia, kita dapat mengetahui bahan bakar mana yang tepat untuk mesin kita. Contohnya bensin dan solar. Bensin diperlukan untuk kendaraan
kendaraan-kendaraan ringan yang lebih mengandalkan kecepatan, sedangkan solar untuk kendaraan berat yang lebih mengandalkan tenaganya. Bahan bakar sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu bahan bakar padat, cair, dan gas. Contoh dari bahan bakar padat yaitu ada kayu dan batu bara. Sedangkan bahan bakar cair yaitu ada bensin, solar, dan minyak tanah. Sedangkan bahan bakar gas contohnya adalah liquefied petroleum gas atau LPG, liquefied natural gas atau LNG, dan compressed natural gas atau CNG. Bensin yang biasa kita gunakan sehari-hari tentunya menggunakan ilmu kimia untuk mengembangkannya. Ada namanya zat adiktif untuk menambah bilangan oktan pada bensin agar lebih lambat terbakar dan tidak meninggalkan residu pada ruang bakar. Nah, tersebut merupakan fungsi mempelajari ilmu kimia. Yang ketiga, fungsi peranan ilmu kimia dalam teknik mesin yaitu untuk perawatan dan pemeliharaan bahan bakar atau material mesin. Tindakan tersebut bertujuan untuk memperpanjang umur mesin. Karena percuma saja kan jika kita sudah bersusah payah dalam merakit sebuah mesin lalu rusak begitu saja, sedangkan kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Contoh dari bahan kimia yang digunakan untuk merawat mesin yaitu rust remover untuk membersihkan kerak dan karat pada metal, kemudian glass cleaner untuk membersihkan debu dan minyak pada kaca, serta masih banyak lagi alat atau bahan yang digunakan untuk perawatan dan material mesin. Kesimpulannya yaitu ilmu kimia sangat berperan penting dalam teknik mesin, sehingga sebagai mahasiswa teknik mesin kita harus mempelajari ilmu kimia dengan baik dan cermat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.